Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman wa razukna fahaman. Baik, pertama sekali kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan ya di kesempatan yang berbahagia ini dalam materi akal dan wahyu dalam perspektif penciptaan manusia. Nah, kemudian tidak lupa pula senantiasa ya dalam setiap kehidupan kita berselawat kepada kita Nabi Muhammad SAW dalam setiap waktu ya, setiap saat, dan juga setiap kesempatan untuk kita usahakan untuk mencontoh kepribadian daripada Nabi Muhammad kita Nabi Muhammad SAW. Baik para mahasiswa yang dirahmati Allah, di pertemuan yang ketiga ini ya, kita akan membahas tentang akal dan wahyu dalam perspektif penciptaan manusia ya. Apakah sudah terlihat pada layarnya semuanya slide-nya? Sudah, Pak. Oke, baik. Kita mulai ya. Jadi bicara tentang akal dan wahyu dalam perspektif penciptaan manusia, ya. Ini ada sebuah keunikan ya. Manusia menduduki posisi yang unik ya antara alam dan Tuhan ya. Tuhan memungkinkan dirinya berkomunikasi dengan keduanya. Dengan posisi yang unik ini ya, manusia diciptakan Tuhan bukan tanpa tujuan. Tulisan ini ya mencoba mengungkap tujuan penciptaan manusia oleh Tuhan. Untuk memenuhi tujuan penciptaan itu, adakah Tuhan memperlengkapi manusia dengan sarana-sarana yang memungkinkan dia mewujudkan tujuan penciptaannya? Adakah akal dan wahyu merupakan sarana-sarana yang dimaksud? Nah, jadi hari ini kita bicara 3 komponen ya, yaitu akal, wahyu, penciptaan manusia. Nah, sudah mungkin sering kita dengar dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berkata Allah atau berfirman Allah kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi. Aku akan ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menciptakan ya, membuat ya di dunia ini adalah khalifah. Khalifah itu pengganti ya, yang menggantikan, istilahnya khalifah. Maksudnya bagaimana, Pak? Maksud khalifah ini ada orang yang sebelumnya ya, atau ada makhluk yang sebelumnya yang menempati bumi ini ya, lalu digantikan. Wa qala rabbukal malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Diganti. Nanti kalau mau lebih luas ya, ingin tahu tentang ini, nanti silahkan di searching cerita bagaimana penciptaan manusia ya sebelum manusia dicipta. Nah, jadi memang tujuan penciptaan manusia itu adalah untuk mengganti pengelolaan bumi ini. Jadi jangan ada di pikiran kita bahwasanya akibat Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah khuldi ya, itu mengakibatkan mereka itu diusir dari surga. Kalau tidak mereka makan, maka kita sekarang tetap di surga. Itu adalah pikiran yang keliru. Itu adalah pikiran yang tidak benar. Ya. Kenapa tidak benar, Pak? Ya, memang tujuannya seperti itu. Tujuannya memang ditempatkan untuk bumi.
Oh, kendati hari ini misalnya ada orang yang mau mencari bumi lain, misalnya planet Mars misalnya, ya, ingin hidup di planet Mars, ya silahkan saja ya. Apa namanya itu untuk membuat sebuah ekspansi, ya. Apa namanya mempraktekkan ilmu, ya. Mempraktekkan ilmu pengetahuan, ya, dengan apa namanya ciptaan-ciptaan ataupun penemuan-penemuan baru, ya. Bagaimana bisa menembus waktu dengan cepat hingga mencapai planet Mars. Nah, tujuan ke depan nanti akan membuat di sana sebagai pemukiman, atau tempat tinggal dan lain sebagainya. Nah, itu terserah pada manusia. Tapi yang memang ayat yang kita sebutkan itu fil ardi itu, ya, al ardu itu maksudnya adalah bumi, ya. Nah, jadi itu dia yang harus saya sampaikan juga. Jadi jangan ada sampai berpikir ya di umat Islam ini bahwasanya andaikan Nabi Adam dan Siti Hawa tidak makan buah khuldi, maka mereka tidak akan diusir dari surga, ya. Sehingga kita semua di surga. Tidak, ya, kita akan memang diciptakan ya untuk mengelola bumi sebagai pengganti. Nah, modalnya apa yang diberikan? Modalnya itu yaitu akal, ya. Akal ini diberikan kepada kita menjadi modal. Akal diberikan kepada kita, ya, itu menjadi modal kehidupan kita. Wahyu, ya, diberikan oleh Allah SWT kepada kita, atau informasi-informasi langit, ya, bimbingan-bimbingan langit, ya, diberikan kepada kita itu untuk memudahkan kita dalam kehidupan. Andaikan misalnya tidak ada bimbingan wahyu, ya, atau informasi daripada langit, maka kehidupan kita hanya mengandalkan akal. Akal pada sesuatu tempat itu mempunyai keterbatasan, dia tidak bisa menembus, ya. Ada batasan-batasan tertentu yang dia tidak bisa tembus. Akan tetapi dengan wahyu, ya, ditambah lagi dengan keimanan, keyakinan, ya, yang di dalam hati itu bisa menembus batas-batas yang tidak mampu ditembusi oleh akal. Nah, jadi ini yang mesti saya sampaikan, bahwasanya tujuan, ya, diciptakan manusia ke bumi itu adalah untuk menjadi pengganti makhluk yang sebelumnya. Nah, terlepas dari misalnya kalau kita lihat ya yang penelitian dinosaurus itu, ya, dinosaurus dan lain-lain sebagainya, itu kan penemuan-penemuan daripada fosil, ya. Fosil kemudian dikembangkan, dirangkai, ya, jadilah makhluk seperti dinosaurus. Nah, kalau kita lihat ukuran daripada yang dibuat itu besar, ya, besar jika dibandingkan dengan kita yang sekarang ini, ya. Nah, kalau dibandingkan dengan ukuran Nabi Adam, ya, Nabi Adam yang dikatakan 60 hasta, ya, itu tinggi besar Nabi Adam. Dinosaurus itu hanya setinggi betisnya itu. Ya. Dinosaurus paling tinggi itu hanya setinggi betisnya Nabi Adam. Nah, jadi nah begitulah ciptaan awal, ya, Nabi Adam, ya, memiliki fisik yang besar, ya. Jadi makhluk-makhluk yang masa itu, yang pada kehidupan itu, ya seperti itu. Nah, kenapa sekarang ini menyusut semakin kecil, ya, seperti kita ukurannya hari ini, ya, paling tinggi mungkin 200 cm, ya, 200 cm, ya 200 cm yang paling tinggi itu, ya. Mungkin yang rata-rata kan kalau orang Indonesia 165, 160, ya, atau di bawahnya malah 150 juga ada, ya. Nah, jadi ini memang perubahan, ya, perubahan waktu yang makin ke depan orang, ya, gizi semakin berkurang, ya. Nah, jadi semakin gizi berkurang, makanan berkurang, jadi pertumbuhan pun berkurang, ya. Ini kalau bicara tentang masalah pertumbuhan. Nah, dulu kan pernah lihat tuh, dulu orang-orang Jepang itu pendek-pendek, ya, orang Jepang pendek-pendek. Tapi ketika sudah diperbaiki gizinya, ya,
disesuaikan makanannya, ya. Lalu mereka sekarang ini sudah tinggi-tinggi, sehingga kalau bermain bola itu dengan orang Eropa itu sejajar berdirinya, ya. Nah, dahulu juga orang-orang Melayu itu, ya, orang-orang kita ini Melayu itu juga tinggi-tinggi, ya, setinggi-tinggi orang Eropa dulu di sana. Ya. Itu mana buktinya apa? Ada sebuah foto, ya, yang disebarkan daripada kunjungan sultan-sultan Melayu ke Eropa, ya. Di situ kita lihat bahwasanya orang-orang Melayu itu tingginya itu sama dengan orang Eropa. Tapi hari ini sudah mulai berubah. Ini akibat mungkin perhatian gizi, ya, yang kurang kurang diperhatikan. Ya, baik. Nah, kemudian manusia sebagai puncak, ya, tujuan akhir penciptaan alam. Jadi setelah diciptakan semuanya, ya, diciptakan langit, ya, diciptakan bumi, ya. Setelah diciptakan hewan-hewan semua itu sudah ini, ya. Jadi manusia adalah tujuan akhir penciptaan alam. Terakhir diciptakan manusia. Dalam konteks tujuan akhir penciptaan alam, maka seluruh isi alam adalah untuk manusia. Ibaratnya seluruh akar, batang, dan daun pisang dipersiapkan untuk buahnya. Jadi ibarat sebuah pohon pisang, ya. Dari akar pohon pisang, dari batang pohon pisang, ya, dari daun pohon pisang itu dipersembahkan untuk menghasilkan sebuah pisang atau satu tandan pisang itu. Nah, jadi tujuannya begitu. Nah, sama halnya seperti kita di sini. Siapa yang memiliki dunia ini, yang mengolah dunia ini, ya manusia. Nah, manusia. Oh, terlepas daripada hukum manusia. Apa artinya hukum manusia? Ya, tanah ini punya si A, tanah ini punya si B, tanah ini kepemilikan si A, rumah ini kepemilikan si B. Itu kan hukum-hukum antara manusia. Pada dasarnya kalau misalnya nggak ada orang di muka bumi ini, Nabi Adam sendiri, ya Nabi Adam yang memiliki semua tanah ini, kan begitu. Ya. Tapi karena memang hukum di antara manusia, ya, dibuat hukum tanah, ya, hukum kepemilikan, jual beli barang, benda dan sebagainya, ya, maka kehidupan kita ini menjadi terbatas, ya. Tapi kalau kita pada hakikatnya, ini kalau bicara hakikat, ya, hakikat ini semuanya kan untuk manusia. Ya. Nah, jadi itu dia yang yang harus kita pahami. Ciptakan laut itu untuk siapa? Untuk manusia. Laut. Bayangkan kalau tidak ada laut, ya. Bayangkan kalau tidak ada laut, kita tuh kita mau ke sana itu harus turun, ya, harus turun menyusuri lembah-lembah juga gitu. Tapi dengan adanya laut, cuma pakai kapal aja langsung jalan gitu. Siapa laut? Ya untuk manusia. Ya. Adanya ikan di dalamnya, adanya minyak di dalamnya, ya, emas dan sebagainya, perhiasan ya, diserahkan kepada Pak, kalau misalnya memang demikian, hari ini kenapa kami tidak boleh masuk misalnya nyuri ikan Cina misalnya, ya, jadi masuk ke laut Cina Selatan ngambil ikan Cina, kenapa tidak boleh? Itu sudah menjadi hukum antara manusia. Jadi hukum-hukum ini ditegakkan, maka harus dihormati, ya, di hukum negara ini, hukum negara yang lain dan seterusnya. Nah, baik, yang pada intinya, ya, pada hakikatnya itu semuanya alam ini dipersembahkan untuk manusia. Dalam konteks puncak penciptaan alam, manusia secara biologis adalah makhluk yang paling lengkap dan paling canggih dalam pengertian mengandung semua unsur yang ada dalam kosmos, mulai unsur-unsur mineral, tumbuh-tumbuhan, hewan, hingga unsur-unsur khas manusia itu sendiri yang merupakan daya-dayanya yang istimewa. Ya, kita yang paling lengkap, ya. Kalau kita lihat pada makhluk-makhluk Allah ciptaan yang lain, ya, kita yang paling lengkap. Dari fisik pun lengkap kita, ya. Dari fisik lengkap. Misalnya, oh Pak, itu badak punya cula, ya. Punya cula, badak bercula 1, bercula 2 misalnya.
Nah, kita kan nggak ada cula, Pak. Nah, kita manusia kan nggak ada cula. Ya. Kalau kita punya cula misalnya di kepala, susah tidur, nggak bisa tidur. Nah, jadi kalau misalnya ada cula, misalnya di kepala Anda ada cula, misalnya, ada tanduk gitu ya. Gimana Anda mau tidur itu kan? Susah jadinya tidur kan? Jadi gimana juga? Nah, manusia dengan akalnya itu menciptakan yang sebanding dengan cula-cula itu atau dengan tanduk-tanduk itu. Apa misalnya ya dengan pedang, pisau dan lain sebagainya. Maka lebih hebat pedang ya. Nah, jadi jangan Anda berinan, Ustaz, saya maunya kayak rusa, Ustaz, punya apa namanya tanduk yang bercabang-cabang itu. Susah tidur nanti kalau begitu ya. Susah tidur. Jadi manusia ini memang sempurna apa namanya ciptaan yang Allah ini kok. kan ya. Udah sekolah ya kok. Baik, ya unsur-unsur manusia. Karena itulah manusia Ini aku. juga sebagai mikrokosmos ya, yang terkandung di dalam dirinya semua unsur yang ada dalam kosmos. Jadi semua unsur yang ada di dunia ini ada pada diri manusia. Unsurnya misalnya air ya, dalam diri manusia itu banyak air ya. Kemudian unsur udara, masuk udara ya, udara dalam tubuh kita ini mengalir ya, mengalir dengan dalam darah ya, mengalir dalam pernapasan dan sebagainya ya. Udara ya. Kemudian unsur air, unsur apa namanya lagi? Unsur-unsur yang ada, unsur tanah misalnya ada juga ya. Semua unsur itu ada di dalam manusia. Mengandung unsur mineral dimaksudkan bahwa manusia memiliki daya atomik, mengandung unsur tumbuh-tumbuhan ya, berarti bahwa manusia memiliki daya nabati ya, yaitu makan ya, tumbuh dan berkembang biak. Ya. Nah, ini kalau kita bicara unsur tumbuh-tumbuhan itu kan dia makan ya, makan nutrisi dari tanah dia makan, kemudian dia tumbuh berkembang, misalnya begitu juga ya, dia berkembang biak ya, jadi satu bibit yang lainnya ya, mengandung unsur-unsur hewan, berarti bahwa manusia memiliki daya-daya hewani ya. Nah, daya-daya hewani itu ya seperti penginderaan ya dan gerak. Jadi hewan itu kadang-kadang dia dengan inderanya itu mampu menangkap apa namanya sinyal-sinyal ya yang di luar dirinya, dan dia itu dapat untuk apa namanya untuk memahami itu kan. Nah, kemudian unsur khas manusia. Jadi selain ada tadi unsur nabati, unsur hewani ya, ada unsur khas manusia ya, yang dimiliki oleh manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain ya. Yaitu akal. Akal itu yang tumbuhan tidak punya akal ya, hewan tidak punya akal. Kalau mereka hewan punya akal, nah seperti di film kartun itu, coba perhatikan di film kartun yang apa ya, maksudnya film-film hewan-hewan itu kan, kartun itu kan seolah-olah mereka berakal ya. Nah hari ini juga ada film-film kartun itu yang menyebutkan tentang mobil yang bisa bicara ya, Tayu misalnya kan, mobil yang bisa bicara. Kenapa disebutkan itu? Nah, itu berarti sudah ada semacam prediksi ke depan dengan artificial intelligence ya, kecerdasan yang dibuat itu. Nanti ke depan terkadang mobil itu bisa bicara sendiri ya, atau bisa diajak bicara, diajak ngomong ya. Nah, itu artificial intelligence. Jadi anak sekarang itu sudah diarahkan ke situ. Saya lihat film-filmnya sudah, yang kartun-kartun itu sudah diarahkan ke situ ya. Jadi mobil berbicara ya, motor berbicara. Coba perhatikan. Ayu semua yang film kartun itu kan. Nah, jadi apa namanya akal inilah ya, yang membedakan ya manusia dengan yang lainnya. Dalam filsafat ya, terutama cabangnya logika yang manusia sebutkan yaitu hayawanun natik. Ya, kita disebut hayawanun natik, hewan yang berpikir ya, atau yang berakal. Atau hewan yang berbicara, natik, nataka yang tiku, mantik ya, yang berbicara. Hewan sendiri secara bahasa berarti makhluk hidup ya, karena hayawan berasal dari kata al-hayy yang artinya yang hidup ya. Hewan yang berbicara dimaknai sebagai makhluk yang rasional. Semua orang yang berbicara itu sudah pasti dia bicara karena berdasarkan perintah daripada akalnya untuk berbicara ya.
Baik. Sekarang berikutnya adalah fungsional ya. Atau fungsi kemampuan akal. Yang pertama kemampuan kognitif ya, atau teoritis. Ini lebih kepada ilmu pengetahuan. Al-quwah al-alimah. Yang dengannya manusia dapat mengetahui sesuatu bahkan lebih jauh, dapat meraih dan menyusun ilmu pengetahuan. Jadi dengan kemampuan kognitif itu, kemampuan mencerna, mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan daripada percobaan-percobaan ya, yang dilakukan dalam kesehari-harian misalnya, lalu menyimpulkan sebuah kesimpulan yang kesimpulan itu digunakan oleh orang-orang berikutnya. Coba perhatikan dahulu misalnya keilmuan atau pengetahuan yang kita dapat itu adalah warisan turunan ya. Misalnya dalam ilmu memasak misalnya. Ilmu masak itu kan ilmu turunan dia itu. Dari mana dia? Dari hasil percobaan-percobaan dalam keseharian. Jadi setelah tahu racikannya, setelah tahu rasanya, ya, lalu diberikan pengalaman itu. Jadi ilmu itu tidak lahir dengan tiba-tiba begitu, tidak. Ya. Dia harus didasarkan kepada uji coba. Ketika uji coba itu sudah dilakukan, ya, maka dia menjadi pengalaman. Pengalaman itulah yang akan dibagi. Nah hari ini, ya, kita sudah pada tahap misalnya untuk mengembangkan pengalaman itu. Pengalaman itu adalah sesuatu yang baku yang bisa dikembangkan. Dalam ilmu pertanian misalnya kita sampaikan. Ya. Ketika melihat iklim, ya, cuaca, waktu dan lain sebagainya, ditentukanlah keseimbangan waktu itu, kapan waktu memanen, ya, kapan waktu menanam, ya, sudah diatur semuanya dengan prinsip dengan ilmu pengetahuan itu. Ya. Ukuran waktunya itu, kalau kita lihat daripada pengalaman orang petani itu adalah waktu bulan dia, bulan Kamariah. Nah, tapi hari ini, ya, coba Anda perhatikan, ada sesuatu yang terputus ya. Jadi hari ini orang pergi ke sawah itu bukan dengan bulan Kamariah lagi, tapi sudah pakai alat teknologi ya. Jadi ilmu untuk menyuburkan tanah, secara mempercepat pertumbuhan. Padahal sebenarnya zat-zat itu sebenarnya untuk menghancurkan tanah, mengeringkan tanah. Jadi tanah itu tidak bisa pakai lagi. Nah hari ini begitu. Nah kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya akibat keinginan yang begitu cepat untuk produksi. Bayangkan para mahasiswa yang mulia, dahulu kadang orang sekali panen itu bisa makan sampai setahun. Orang dahulu bisa makan sampai setahun. Kenapa bisa demikian? Berkahnya. Ada ilmunya, ya, tidak busuk. Dia sampai setahun bertahan. Coba lihat sekarang ini orang sebentar-bentar ke sawah, ya. Panennya sebentar, tapi tetap juga tidak tersimpan beras di rumah. Ya. Kenapa demikian? Ada sesuatu yang keliru. Nah, jadi kemampuan akal itu ya dalam melihat, uji coba, dalam ilmu gizi misalnya ya. Melihat misalnya kalau zat ini diberikan maka ini itu kan ketika sudah itu berulang-ulang dilakukan maka itu yang menjadi sebuah rumus ya. Nah, ini maka akan menaikkan tinggi badan misalnya kan. Nah, itu menjadi sebuah rumus dan itu siapa yang bisa cerna itu? Yaitu akal kognitif. Ya. Nah, itu dia kemampuan akal. Yang pertama mampu mengindrai, ya, memahami gejala-gejala ya, untuk menyusun sebuah ilmu pengetahuan. Coba Anda bayangkan kalau kita bandingkan sama hewan, harimau kita paling hebat ya di rimba ya, di hutan ya. Ada nggak harimau sejak dulu misalnya sampai sekarang itu membuat atau menyusun ilmu pengetahuan? Tidak ya kan? Misalnya apa? Misalnya cara menangkap rusa atau cara menangkap kancil misalnya. Selalu dia kena tipu sama kancil, nggak pernah dapat kancil. Ya. Nggak pernah ditangkap sama kancil sama singa ataupun harimau misalnya. Nggak pernah ditangkap. Nah, kenapa itu? Terakhir dia buat misalnya berdasarkan pengalaman dia buatlah itu rumus ya. Cara menangkap kancil misalnya.
cara menangkap kancil. Nah, itu nggak ada. Siapa yang bisa buat itu? Ya manusia, ya. Melihat kelemahan kancil di mana dia waktu dia lemah, ya, waktu dia tidak terlalu fokus, ya. Nah, kemudian itu dilatih singanya, coba pasti dapat. Ya. Itu cara menyusun itu adalah dengan akal. Baik, berikutnya adalah kemampuan yang berikutnya adalah kemampuan manajerial. Ya. Jadi mampu mengelola atau mengendalikan. Ya. Dorongan dengan jiwa yang disebut nafsu, karena itu ada yang menyebutnya moral. Jadi kemampuan yang kedua daripada manusia ini, akal ini, yaitu mampu mengatur. Mampu mengatur, ya. Ini kan akibat produk daripada akal, ya. Mengatur waktu pagi untuk kita belajar, kuliah, kemudian waktu malam untuk istirahat, ya. Waktu membuat ini, mengatur ini, mengatur orang dan sebagainya. Itu kemampuan akal semuanya dalam manage itu semuanya, ya. Akal juga. Nah, tapi kalau binatang kan tidak demikian, dia pakai insting, ya, pakai insting. Kalau manusia nggak begitu, manusia pakai akal dia untuk mengatur segala-galanya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Manusia sebagai puncak, ya, atau tujuan akhir dari penciptaan, ya. Dengan kemampuan yang dimilikinya yang disempurnakan oleh Tuhan dengan dikaruniai sesuatu yang bersifat rohani, yang menjadikan manusia bukan hanya makhluk fisik, melainkan juga makhluk spiritual. Tadi kan kita bicara tentang secara fisik, ya. Manusia secara fisik punya unsur-unsur yang kosmos, ya, unsur-unsur dunia ini ada di dalam manusia. Dia punya akal itu secara fisik, selesai itu, ya. Nah, di lain itu, nah ini kelebihan daripada manusia. Ya. Manusia diberikan yaitu qalb, hati atau intuisi, atau hati sanubari, ya. Seperti akal juga, ya, hati ini juga berpotensi untuk menangkap objek-objek imaterial walau dengan cara yang berbeda. Ya. Di samping itu, hati berpotensi untuk berkomunikasi dengan intensitas rohani serta menerima ilham dan wahyu. Nah, selain akal, ya, manusia mempunyai hati yang dengan hati itu mampu untuk berkomunikasi dengan yang sifatnya ruhani, ya, yang tidak bisa dilihat oleh pandangan indera kita, tapi itu bisa dirasa oleh hati kita. Nah, kemudian wahyu merupakan sabda atau firman Tuhan, ya, yang disampaikan kepada manusia, ya, yang menjadi pilihannya, ya, telah mencapai tingkat kesempurnaan, yaitu insan kamil, yaitu para nabi dan rasul, untuk terus disampaikan kepada manusia lainnya sebagai pegangan dan panduan hidup menjadi khalifah atau Tuhan di muka bumi. Nah, jadi para nabi ini, ya, yang dipilih oleh Allah, manusia yang kamil, insan kamil, manusia yang sempurna, ya, dipilih oleh Allah, diberikan wahyu untuk menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Nah, ketika diajak orang untuk bersama dia dalam kumpulan pemikiran dia, kalau yang mengajaknya itu dengan perasaan hati, maka itu cepat akan terkenal. Cepat akan terkenal. Karena setiap manusia ini punya hati, punya kalbun, bukan kalbun, tapi kalbun. Semua manusia ini punya kalbun. Jadi ketika kita ngajak orang itu, kita ngajak dengan hatinya. Hatinya dulu kita ajak. Jangan akalnya. Akal itu sifatnya kalau tidak rasio, ya, itu tidak mau. Tapi hatinya dulu kita ajak. Kita lembutkan hatinya dulu. Nah, jadi beda, ya, cara nanti berhadapan dengan orang-orang yang pintar, ya. Orang-orang yang pintar itu terkadang hatinya itu tidak ini, ya, tidak terlalu merasa hatinya itu, ya. Dia lebih mengedepankan akal. Makanya kan pernah kalian lihat, ya, dalam orang melaksanakan tugas, terkadang hati nuraninya itu tidak dipakai lagi. Misalnya kita bilang ketika ada misalnya penyisiran atau sweeping, orang-orang jualan di atas trotoar misalnya, ya. Nah, dia kan menggunakan akal. Saya sebagai petugas, ya,
saya melaksanakan tugas. Nah, dibersihkan, diangkat semua barang yang ada di trotoar itu yang mengganggu jalan itu. Itu hati nuraninya dikesampingkan. Coba dibayangkan misalnya yang jualan itu mamanya dia atau bapaknya dia, gimana perasaannya? Nah, kadang para mahasiswa ya, kita kalau kita hanya memakai akal dalam bertindak, melakukan sesuatu, yaitu belum sempurna, tapi hendaknya dibarengi dengan hati juga. Pekerjaan akal dibarengi dengan hati itu lebih bagus, ya. Karena kita adalah selain manusia berakal, kita manusia yang punya hati. Coba Anda lihat hewan, ya, hewan itu kan hewan. Misalnya kadang-kadang mamanya ayam, ya. Mamanya ayam. Kemudian ada bebek, ya. Jadi ayam ini tiba-tiba dengan anaknya jatuh ke air, bluk jatuh ke air. Gimana anak ayam itu berenang? Akhirnya datang bebek, ya, dibantu dia, dikasih naik atas pundak bebek. Kemudian bebek dengan itunya kan bebek kan bisa terapung di air. Ya. Kalau ayam kan susah ya kan, terapung, kemudian dibawa ke pinggir, baru anak-anak ayam bisa selamat sampai di pinggir gitu. Nah, kok bisa itu? Nah itu insting ini ya, insting hewan. Itu ada perhatikan lagi misalnya hewan-hewan yang ada juga tuh hewan-hewan yang nakal itu. Ya ada ini ya, ada sebuah burung, saya lupa itu burung apa. Kalau bahasa kami itu namanya, bahasa Aceh namanya tiwah ya. Burung tiwah itu burung Raja Wali dia. Dia itu tidak pernah buat rumah, tidak pernah punya rumah. Nah, ini burung ini. Dia itu lebih kuat daripada elang ya. Dia asal dia lihat rumah burung, lalu dia letakkan telurnya di situ. Lalu dia berangkat. Pokoknya asal ada nampak rumah-rumah burung dia taruh telur di situ, telurnya itu. Lalu datanglah burung, misalnya burung kalau bahasa kami di Aceh sana burung cempala misalnya. Dia eramilah telur itu ya, dierami dalam waktu yang lama, kemudian menetas. Ketika menetas, anak burung tiwah tadi, ya, kalau dia duluan menetas, dia akan mendorong semua telur yang ada di situ untuk jatuh keluar semua. Jadi tinggal dia sendiri di situ. Coba Anda bayangkan itu. Ada makhluk Allah burung yang seperti itu, karakternya seperti itu. Kan dalam Al-Quran kan juga disebutkan ya, amsal atau perumpamaan. Jadi dalam dunia hewan itu bisa kita pelajari karakter mereka, dan karakter itu terkadang ada pada manusia. Nah, ini sebuah pelajaran ya. Nah, kalau kadang-kadang kita menyampaikan dakwah ceramah ya kepada orang, kadang kita pakai istilah-istilah itu untuk mendekatkan pemahaman. Kita itu sama sebenarnya seperti dunia hewan. Bahkan kita mulia karena kita punya akal dan kita punya hati. Kalau kita tidak gunakan dua komponen itu, kita sama saja seperti mereka, sama seperti hewan. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Lahum qulub, punya hati, la yafqahuna biha, tidak mau memahami. Hati yang dimaksud itu adalah hati dan akal, tidak mau paham. Walahum a'yun, punya mata, la yubsiruna biha, tidak bisa lihat apa rahasia-rahasianya. Walahum udhun, punya telinga, tapi tidak mau mendengar yang kebaikan. Bahkan orang menyampaikan sesuatu yang benar, Allah dia ini kan dielehkan, tidak mau dengar. Nah ini sikap-sikap yang tidak baik ya. Nah, slide berikutnya, jadi secara ini selain kita bicara secara fisik ya, jadi kita sudah bicara secara materi, yaitu alatnya yaitu kalbun atau hati. Nah ini ada apa nih? Tugas akhir apa nih?
Bila tujuan penciptaan untuk beribadah kepada Tuhan dialamatkan juga kepada makhluk selain manusia, seperti jin dalam Az-Zariyat atau bakal seluruh isi bumi dan langit, maka lain halnya dengan tujuan penciptaan untuk menjadi khalifah. Jadi ada penciptaan manusia itu tujuan tadi yang pertama sampai khalifah ya. Itu kalau Rabbuka lil malaikati ini ja'ilu fil ardi khalifah, itu apa namanya surah Al-Baqarah ya. Itu tujuannya menjadi khalifah. Ada juga tujuan yang sama yang diemban ya. Apa namanya? Ini khalaqtul jinna wal insa. Ya Allah, ini khalaqtul jinna wal insa, aku menciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Jin itu bukan satu orang ya, jin-jin ya, semuanya para jin dan para manusia illa liya'budun ya. Illa liya'budun. Kecuali apa namanya untuk beribadah. Jadi tujuannya dua ya. Tujuannya dua, yaitu untuk menjadi khalifah dan menjadi pengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan penciptaan yang terakhir ini hanya dimandatkan kepada manusia. Jadi sebagai khalifah jin tidak menjadi khalifah di muka bumi. Makanya jangan kalian takut terhadap jin-jin itu, ya, jangan takut. Ya. Kita adalah khalifah di muka bumi, ya. Caranya apa? Caranya apa? Bagaimana harus jangan takut? Kuatkan ibadah, ya. Kuatkan ibadah dalam setiap kesempatan, ya. Kuatkan ibadah, jangan takut. Kuatkan ibadah dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Kita menjadi khalifah. Tugas kita jin dan manusia itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketemu harimau di tengah hutan bagaimana? Ya harus ini ya. Itu ada ininya, itu ada caranya ya. Ketika melihat ular ya, ada caranya juga. Tujuan penciptaan yang terakhir ini hanya dimandatkan kepada manusia. Manusia bukanlah makhluk lain yang diharapkan Tuhan untuk menjadi instrumen melaksanakan kehendak-kehendaknya di bumi. Untuk lebih konkret dari pelaksanaan kehendak Tuhan di bumi, secara adalah memakmurkannya, ya, dan secara visual adalah membangun kebudayaan yang peradaban. Tujuan kita di tangan bumi, ya, selain menjadi khalifah, ya, yaitu kita memakmurkan bumi, ya, membuat bumi itu menjadi bagus, ya, membuat peradaban, ya, membangun pengetahuan, ya, dan seterusnya. Nah, baik. Untuk melaksanakan fungsi khalifah, manusia diberi anugerah Tuhan dengan dua buah hadiah yang sangat istimewa, yaitu pengetahuan dan kebebasan memilih. Ya, jadi dalam melaksanakan fungsi sebagai khalifah di muka bumi itu, ya, ada ilmu pengetahuan diberikan, ya, dari manusia-manusia yang lainnya, dari Allah melalui malaikatnya diberikan pengetahuan itu dan kebebasan memilih yang mana yang kita buat, begitu ya. Untuk menerima kedua hadiah itu, manusia telah dilengkapi dalam dirinya sarana atau piranti berupa akal dan fasilitas lain dalam dirinya berupa wahyu yang diturunkan kepada manusia yang telah mencapai tingkat kesempurnaan yang dalam bentuk konkretnya diwakili oleh Nabi. Nah, jadi akal ada, fasilitas akal ada, kemudian hati ada, wahyu Allah kasih melalui para nabi. Jadi nabi ini adalah makhluk pilihan, ya, tidak semuanya diberikan wahyu, tapi para nabi adalah manusia-manusia yang memang dipilih, yang memang sudah bagus, ya. Nggak ada maksiat, dia paling taat, dekat ibadah dengan Allah. Bahkan makhluk-makhluk jin pun tidak berani dekatin, karena mereka itu makhluk yang makhluk yang sempurna, yang bebas daripada salah. Nah, baik, berikutnya ini ada sebuah percikan. Indikasi sifat dermawan adalah kemurahan pada saat susah dan kekurangan. Jadi cara melihat orang dermawan ini akan pernah ya terbagikan atau tersebarkan sebuah video itu cara mengukur orang itu baik dengan tidak baik itu dilihat dari indikator atau parameter uang. Nah, begitu ya. Kalau misalnya gimana tuh?
Panjang ceritanya itu. Kalau misalnya ya termasuk ini salah satunya ya. Dia dermawan dalam kondisi kurang, dia suka berbagi keuangan, tapi uangnya emang kondisinya kurang. Itu berarti orangnya punya sifat dermawan. Jadi kalau misalnya ada orang yang ketika diuji dengan keuangan, maka dia akan menampakkan sifat aslinya. Jadi kadang-kadang uang itu uang bisa mengukur akhlak seseorang. Uang bisa mengukur akhlak seseorang. Indikasi sifat kesucian adalah jujur pada saat sendirian, betul ya. Jadi parameter ukuran orang itu suci ketika sendiri dia ngapain? Apa dia buat dosa? Apa tidak? Kemudian indikasi sifat kelembutan ya. Ukuran daripada orang punya sifat lembut itu adalah memaafkan pada saat marah. Marah sekali sama dia, tapi dimaafkan. Itu berarti orangnya lembut. Nah, jadi tugas kepada anak-anak kami sekalian, para mahasiswa semuanya ya. Coba nanti kalian cari ini perkembangan daripada ini. Nanti bolehlah disampaikan, nanti dibuat ini ya. Jadi ukuran orang baik dilihat daripada uang gitu. Uang sebagai parameter buat semacam ini ya, opini ya. Tahu opini ya? Coba ini tugas pada para mahasiswa. Buat satu opini ya, uang sebagai parameter akhlak. Nah, itu dia. Uang sebagai parameter akhlak. Bagaimana uang itu bisa mengukur akhlak seorang. Nah, itu opini. Opini mungkin sekitar berapa kata ya? Mungkin sekitar 900 kata ya. Buat 900 kata ya. Buat 900 kata itu temanya uang ya, bisa mengukur akhlak seseorang. Nah, ini kenapa saya sebut itu, karena ini kita masuk kepada percikan ini ya, jadi saya terbayangnya ke situ. Nah, baik para mahasiswa sekalian ya, yang saya sampaikan tadi mungkin ada yang ingin ditanyakan ya. Mungkin di antara para mahasiswa ya yang hadir pagi ini ada yang ingin menanyakan tentang apa yang saya sampaikan barusan saja, dipersilakan. Siapa yang ingin bertanya, silakan. Ada, tidak ada? Kalau minggu kemarin Tashila yang tanya. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya ya pada kesempatan hari ini, silahkan kita buka. Jadi kita hari ini bicara tentang komponen 3 ya, akal, wahyu, dan penciptaan manusia. Ya. Ingat, penciptaan manusia itu yaitu yang pertama yaitu ibadah. Ya, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Penciptaan manusia tujuannya adalah untuk beribadah. Yang kedua untuk menjadi khalifah, ya. Khalifah itu artinya pengganti makhluk sebelumnya yang menghuni bumi, ya. Jadi khalifah ini diberikan modalnya apa itu, yaitu akal. Khalifah ini punya akal dan khalifah ini punya kalbun, punya hati. Jadi akal dan hati menghiasi daripada khalifah. Jadi itu modal, ya. Modal untuk mengelola bumi, modal untuk memakmurkan bumi, yaitu dengan akal dan hati.
Bayangkan para mahasiswa hari ini coba Anda perhatikan ya, ketika orang pandai membuat virus ya, lalu membuat virus, menyebarkan virus ke seluruh dunia sehingga orang kena virus. Sehingga ketika itu orang perlu untuk membeli virus, membeli antivirus. Ketika membeli antivirus kan itu kan kalau negaranya kaya bisalah beli antivirus. Tapi kalau negaranya tidak kaya, negaranya miskin, ya terpaksa rakyatnya pada meninggal kena virus semuanya. Nah, jadi bisa kita katakan ya kondisi seperti itu sama dengan perang, sama dengan perang. Jadi ujung-ujungnya itu menghilangkan nyawa umat manusia. Nah, kalau perang-perang dulu kan dengan senjata ya. Nah, tapi kalau perang-perang sekarang ini, kalau orang mendefinisikannya dengan perang bukan wabah ya, maka kondisi seperti ini sangat menguntungkan negara-negara yang kaya. Tapi negara-negara yang miskin, negara-negara berkembang itu bisa bangkrut negaranya karena membeli virus ya. Untuk mengobati rakyat yang terdampak daripada kena virus. Baik, mungkin ada yang mau bertanya untuk kesempatan kali ini, kami persilahkan. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan, Mbak. Hasna. Mbak ini Hasna ya. Iya, Pak. Tadi kan untuk melaksanakan fungsi khalifah itu kan harus ada bekal ilmu ya, Pak. Bagaimana jika ada seseorang yang punya ilmu tapi dia enggan untuk berbagi gitu, Pak? Terima kasih. Terima kasih, Mbak Hasna. Punya ilmu tapi enggan untuk berbagi. Nah, perhatikan. Jadi sifat ilmu itu adalah sebuah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Itu sifatnya ilmu. Jadi al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil asi. Cahaya itu atau ilmu itu tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Orang maksiat itu tidak akan terima ilmu. Nah, jadi ilmu yang kita dapat itu adalah sebuah anugerah. Satu kelas misalnya saya berikan contoh, kita hari inilah kita kuliah, saya bilang. Siapa di antara kita yang hari ini yang jumlahnya 128 ini yang menangkap 100% apa yang saya sampaikan? Ada tidak? Oh, nggak ada pastinya. Ya. Nggak ada yang 100% dapat mengambil pelajaran secara lengkap untuk perjumpaan atau pertemuan hari ini. Nah, di antara orang-orang yang 128 hari ini itu yang mampu untuk mengumpulkan ya, semua informasi itu, itulah orang yang mendapatkan anugerah. Dan atau dalam bahasa lain mendapatkan ilmu, ya, dapat ilmu. Nah, terlepas ya daripada dia ingin membagi atau tidak membagi, karena sifat ilmu itu jikalau dibagikan, disebarkan, diamalkan, dia akan bertambah. Tambah apa, Pak? Pertama bertambah mantap, bertambah hebat itunya penguasaannya, sehingga dia dapat nanti ujung-ujungnya memudahkan. Ya. Kalau misalnya kita bilang ada 3 step tuh untuk melangkah kepada sesuatu tujuan. Dengan dia sering mengajarkan itu, bisa-bisa step yang 3 step itu menjadi 1 step atau 2 step saja. Kenapa demikian? Dia mampu ketika dia ulang ilmu-ilmu itu, maka dia mampu untuk mencari, kalau bahasa sekarang namanya shortcut. Shortcutnya dia dapat. Itu kelebihannya daripada orang-orang yang mengajarkan orang lain atau mengamalkan ilmu. Ada 2 ya. Itu menjaga ilmu itu, yang pertama mengajarkan orang lain, yang kedua mengamalkan ilmu. Oh Pak Ustadz, kalau misalnya orang tersebut nggak mau mengamalkan, bagaimana? Maksudnya nggak mau berbagi, dia maunya dia aja. Yakinlah ilmu itu akan diangkat oleh Allah. Nggak lama duduknya. 1 pekan ya ke depan dah nggak bisa lagi, nggak bisa. Contoh misalnya pada masa dulu saya belajar ya, masih tingkat aliyah ya, itu terkadang ilmu matematik itu agak susah saya pahami. Ya. Walaupun kadang-kadang gurunya menjelaskan dengan bersusah payah, ya.
untuk memahamkan para murid, tapi memang itu tidak bisa paham. Nah, terkadang paham ketika dijelaskan, lalu ketika kita praktek, paham, besok sudah lupa. Kenapa bisa demikian? Nah, itu dia cahaya ilmu. Cahaya ilmu itu dia memang sebuah kelebihan. Nah, bersyukur ya. Orang yang punya ilmu tidak membagikan, nah itu nanti akan menerima dampak. Nah, kemudian lagi dalam pertanggungjawaban nanti ya di akhirat ya, pertanggungjawaban di akhirat. Kita yang punya ilmu, kita yang punya pengetahuan tapi tidak mempraktekkan itu menjadi sebuah pertanggungjawaban di akhirat. Kemana kamu bawa ilmumu? Tanya para mereka. Kemana kamu bawa ilmumu? Nah, ilmu yang kita dapat itu S1 dapat ilmu. Kemana kita manfaatkan S1 itu? Oh, saya dengan ilmu S1 itu saya bantu orang, ya. Saya perbaiki gizi masyarakat. Saya buat training-training dalam masyarakat. Saya buat pengabdian di masyarakat. Maka ilmu itu tersalurkan. Ilmu gizi misalnya yang diberikan di kampus tersalurkan kepada masyarakat. Nah, untuk pertanggungjawaban di akhirat sudah terlepas kita. Bisa kita tunjukkan itu. Saya ada buat pengabdian malaikat di kampung ini tentang gizi buruk misalnya. Selesai kita karena sudah mengabdikan ilmu kita. Nah, sama halnya seperti saya juga ya, mengajar para mahasiswa hari ini. Itu apa tujuannya? Untuk mengabdikan ilmu itu ketika sampai di akhirat nantinya tidak ada pertanggungjawaban lagi bagi saya. Kemana ilmumu kamu gunakan? Saya ngajar para mahasiswa, ya Allah. Saya ngajar mahasiswa, saya sampaikan kepada mahasiswa itu sebagai keilmuan itu. Semoga mahasiswa-mahasiswa itu semakin takwa, semakin baik. Kan itu dia. Melepas pertanggungjawaban. Nah, jadi tidak ngetren lagi hari ini. Coba perhatikan. Tidak tren lagi hari ini orang nyimpan ilmu. Karena dengan kita nyimpan ilmu itu kita nggak masuk apa-apa. Tapi coba Anda bayangkan dengan media sosial hari ini. Orang yang punya ilmu misalnya, ya, ilmu komputer, ya, dia buat misalnya snap video lah atau tiktokan lah, kemudian apalagi itu YouTube lah dia buat, ya. Jadi dia share keilmuan itu sehingga ada orang lihat sampai 5.000 orang, 10.000 orang, berjuta-juta orang lihat ilmu yang dia share itu, berapa pahala yang dia dapat, berapa income yang dia terima. Hari ini nggak zaman lagi untuk nyimpan ilmu itu, nggak zaman lagi. Ya. Bahkan sampai misalnya ya, ilmu yang sepele kita bilang, ilmu yang sepele misalnya. Apa itu? Ketika kita hidupkan gas, ya, gas masak itu, hidupkan gas, lalu apinya membesar, kemudian tiba-tiba menghilang. Bagaimana itu cara untuk memperbaikinya? Ternyata, nah ini ilmunya juga, ini saya bagi juga ilmunya. Kita potong saja atau kita gunting saja karet yang besarnya hanya sebesar tutup gas itu, masukkan ke dia, masukkan yang alat gas itu, ya. Masukkan dia, kunci dia, langsung dia normal menjadi seperti semula. Nah, itu ditonton oleh orang banyak melalui YouTube. Nah, ketika orang banyak menonton, ya, income-nya pun masuk kepada dia, pahalanya dapat, income-nya dapat. Nah, sama seperti anak-anak kami hari ini, tidak zamannya lagi ya untuk menyimpan atau merahasiakan ilmu, karena tidak memperoleh masukan apa-apa untuk kita. Sebar ilmu, sharing. Ini hari ini kan semakin kita banyak sebar ilmu, ya, semakin banyak follower. Semakin banyak follower, ya semakin banyak income yang masuk. Nah, begitu dia harus ganti, ya, ganti mindset kita hari ini. Oh, misalnya begini. Oh, kalau saya ajarkan dia, Pak, nanti saya nggak bisa. Nanti saya sudah nggak ada ini lagi, nggak ada yang bisa sama seperti itu. Itu pikiran kuno itu, ya. Pikiran kuno, tidak bisa kita pertahankan pikiran yang seperti itu. Semakin kita ajar orang semakin bisa, orang semakin pandai, sama-sama menjadi pandai semua, ya, menjadi memudahkan pekerjaan, ya. Nah, jadi kalau yang pikiran-pikiran seperti itu
untuk hari ini kalau menurut saya itu nggak zamannya lagi. Itu pikiran-pikiran orang sebelum kemerdekaan itu ya, masih tahun-tahun apa itu. Apa namanya tidak cocok lagi dengan pikiran hari ini yang dunia sudah masuk kepada apa namanya industri 4.0 ya, 4.0 itu. Dunia industri itu tidak lagi seperti itu. Ini sekarang ini kita berlomba-lomba bagaimana kita bisa mencari ruang publik. Artinya kita bisa menempati ruang publik yang orang kenal sama kita hari ini. Caranya macam-macam, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya keahlian misalnya dengan keahliannya. Nah, semuanya sekarang dunianya sudah masuk dunia itu. Tidak ada sekat, tidak ada batas, tidak ada pikiran saya simpan ilmu, tidak. Bayangkan kalau misalnya kan para nabi itu ya menyimpan ilmu misalnya. Oh ini saya turun Al-Quran nih, nggak mau saya sebarkan, saya aja lah yang tahu Al-Quran. Saya nggak perlu sebarkan sama orang lain, saya aja yang bisa baca Al-Quran. Saya aja yang paham Al-Quran, nggak bisa sebarkan orang lain. Coba bayangkan nabi seperti itu. Adakah bisa tersebar agama ini? Nggak bisa tersebar, nggak akan tersebar. Ini kalau kita ajarkan orang mengaji nanti dia bisa ngaji. Nah, jadi ada pikiran-pikiran itu nggak akan tersebar. Konsekuensi kita punya ilmu, kita punya ijazah, ya, sarjana, magister, doktor, itu adalah konsekuensinya pengabdian. Mengabdi, sebarkan, karena untuk melepaskan tanggung jawab pertanyaan nanti daripada akhirat. Ya, begitu Mbak Asna, lebih kurang, udah kepanjangan saya jelaskan. Baik, berikutnya mungkin ada lagi yang mau kasih saran atau masukan, kami persilahkan. Pak. Ya, siapa nih? Oh, Mbak Tasila. Ya, izin bertanya terkait tadi penjelasan ini ya, ilmu ya. Kalau misalkan kita mencari ilmu atau belajar dari media-media yang seperti apa ya, bisa dikatakan seperti media bajakan, seperti entah itu buku bajakan atau mungkin web yang bajakan, itu bagaimana ya? Terima kasih. Ya kalau kita mau detail ya, kalau kita mau istilahnya mau rinci ya, mau detail, mau rinci. Kadang-kadang kita dapat ilmu kan daripada ilmu orang ya, yang orang itu punya dari orang lain, tapi dikemas dengan cara baik, dimasukkan dalam website dia, kemudian kita baca ya, kemudian kita kita amalkan dan lain sebagainya. Bagaimana terhadap hal itu? Nah, menurut saya ya, manusia ini kan dasarnya kan nggak punya apa-apa ya, terlahir ke dunia itu nggak punya apa-apa, semua milik Allah SWT. Nggak ada kepemilikan kita. Ilmu yang kita dapat ini kosong, dari awal kosong, nggak ada apa-apa. Ya, bagusnya kita kembali ke hukum dasar, gitu aja. Kita kembalikan ke hukum dasarnya. Jadi hukum dasarnya manusia lahir ke dunia tidak punya apa-apa. Nah, terlepas dari misalnya itu membajak karya orang lain, ya, lalu menyebarkannya dengan itu, kemudian hari ini pun nggak bisa juga, Mbak. Karena kenapa? Itu udah ada alat untuk mendeteksi hasil karya orang lain yang kita ambil. Nggak bisa juga hari ini. Kemudian nanti ada undang-undang hak cipta. Ya. Nah, jadi kadang-kadang buku yang orang sudah buat, ya, lalu kita ambil, kita cetak, kita sebarkan misalnya ya. Kalau zaman-zaman dulu begitu ya. Ambil buku orang, ketik ulang, cetak, sebarkan. Nah, yang itu seperti itu jelas ya, jelas. Tapi kalau yang model-model internet misalnya, ambil tulisan orang, masukkan ke internet, ya, lalu kita baca itu tanpa mengkonfirmasi bahwasanya itu punya siapa dan lain sebagainya. Nah, itu kembalikan aja ke hukum dasarnya. Karena dalam dunia internet ini kadang-kadang nggak bisa kita lihat kepemilikan. Ya. Kita kan lihat itu kan nggak gratis juga kan. Kita tambahkan kuota, ya nggak? Kita itu menggunakan kuota untuk mendapatkan itu. Nah, orang yang mempostingkan itu, dia dapat ujrah, dapat uang daripada yang dipostingkan itu. Hukum dia punya orang dia masukkan dan kita baca itu kembali ke dia, karena dia yang konsekuensi yang punya tanggung jawabnya dia, karena dia yang posting, ya. Dia yang posting, kita yang baca, kita yang dapat pengetahuan daripada
yang dia posting itu, terlepas dari yang dia posting itu punya dari siapa yang dia postingkan, nah itu hukumnya kembali pada orang yang posting itu. Sedangkan kita yang lihat daripada postingan itu, yang ilmu-ilmu yang disampaikan itu merupakan ini kita ya, apa namanya, muamalah kita, karena kita pakai kuota untuk download itu. Untuk download itu kita pakai kuota, nggak gratis ya, kita pakai kuota. Oh Pak Ustadz, itu pakai wifi kantor kan bayar juga ya. Kita kan apa namanya, kerja di kantor ya. Di kantor bayar juga. Jadi hukumnya begitu, Mbak. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang posting misalnya ilmu pengetahuan punya orang lain, itu yang posting itulah yang bertanggung jawab terhadap halal atau tidaknya. Kita hanya ini saja, apa namanya, cuman untuk mengambil ilmunya saja. Sama halnya juga dengan misalnya Anda kalau membaca jurnal-jurnal yang punya luar negara misalnya ya. Ya Inggris misalnya Anda baca. Itu ada yang jurnal Scopus itu yang ada dikunci. Yang kita kalau mau baca itu harus bayar dulu. Nah, itu halal ya, itu halal. Oh Pak, kalau misalnya nggak ada yang itu, yang model ambil terus download terus itu bayar. Nah, itu juga halal. Berarti yang punyanya itu juga sudah merelakan tulisannya itu untuk dibaca oleh semua orang. Nah, itu. Jadi batasannya seperti itu. Gimana Mbak Tasila, ada feedbacknya? Mungkin saya ada yang terlupa. Izin menanggapi sedikit ya Pak. Kalau misalkan ini kita menggunakan buku bajakan, maksudnya buku bajakan di sini tuh, jadi kan biasanya kan buku ada dua versi ya, ada buku asli, kemudian buku bajakan yang mana itu seperti difotokopi kemudian dijual tanpa minta izin ke penulis buku aslinya. Nah itu kan mungkin harganya lebih murah, dan dari kalangan mahasiswa kan banyak sekali ya yang lebih prefer untuk membeli buku-buku bajakan seperti itu. Lantas untuk apa ya, dari sisi hukumnya sendiri bagaimana ya Pak, untuk ilmunya apakah tidak berkah atau mungkin bagaimana? Terima kasih. Baik, kalau misalnya kita semua tahu itu penerbit aslinya siapa, ya kan? Nah, Anda juga tahu ilmunya. Ini kalau saya ambil ini berarti saya tahu dari mana sumbernya, kemana saya bisa seperti itu. Maka itu Anda dalam kondisi salah. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya kondisinya darurat, uang ini pas-pasan Ustaz, nggak cukup uang banyak. Uang cuma 20.000 untuk apa namanya, untuk ini ada buku bajakan. Nah, berarti yang bertanggung jawab itu yang buat bajakan itu ya. Karena dia kan yang asal muasalnya kan dia ya. Dasar dari masalah itu timbul kan si pembajak itu ya kan. Asal muasalnya timbul dari pembajak itu. Nah, terlepas kalau misalnya begini. Anda itu mengambil buku aslinya lalu memfotokopi ya, tanpa membeli buku yang asli, tapi mengambil fotokopi. Nah, itu bagaimana Pak? Nah, fotokopi yang Anda buat itu kan muamalah ya, artinya Anda cuman kertasnya itu seharga itu. Ilmunya kan tidak diinikan. Nah, berhusnuzon saja ya. Yaitu misalnya kita anggap saja bahwasanya si penulis itu sudah menghadiahkanlah ilmunya itu kepada kita. Nah, senantiasa ilmu itu kita amalkan, yang kita buat daripada ilmu itu nanti itu akan kembali kepada si penulis. Nah, dia akan bangga nanti di akhirat ketika dia melihat amalannya itu bertambah, padahal dia nggak buat. Dia nggak buat dengan dia buat, tapi dia buat dampak dari dia perbuatan, impact faktor ya. Dampak daripada yang dia buat itu kepada yang lain. Nah, saya rasa begitu Mbak. Kalau sudah tahu ya jangan ya. Tapi kalau yang belum tahu silahkan. Tapi kalau misalnya memang nggak ada duit nih Ustaz, itu kan darurat berarti. Sedangkan ilmu ini perlu, ya sudah. Silahkan, masih dalam kondisi darurat ya. Silahkan, tidak masalah. Mau kita apa namanya sama-sama dunia akademisi itu kadang-kadang tidak ada istilahnya, tidak ada etika untuk kita jualan ya, tapi kita sama-sama mengabdi, membantu ya, untuk sama-sama paham, sama-sama paham terhadap ilmu yang disampaikan itu. Nah begitu Mbak.
Asilah. Berhusnuzon saja kepada si penulis ya. Biasanya yang ini, yang bermain-main itu bukan penulis, tapi penerbit. Karena penerbit itu dia orientasinya dia cari duit. Nah, tapi kalau si penulis itu nggak begitu, biasa dikerjain sama penerbit biasanya gitu ya. Dikerjain sama penerbit. Nah itu saya rasa begitu. Berhusnuzon saja kepada si penulis, bahwasanya mereka adalah orang yang ikhlas dalam mengabdikan ilmunya kepada kita. Nah begitu deh ilmunya. Kalau tahu beli yang asli kalau punya kemampuan, tapi kalau nggak ada sudah ya apa namanya, nah, tapi dalam kondisi darurat. Darurat apa itu dia? Memang nggak ada solusi lain ya, kita perlu gunting buku itu. Nah begitu Mbak yang bisa saya komentari. Silakan, mungkin ada lagi mahasiswa-mahasiswa yang lain yang ingin bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya silahkan. Bagaimana hukumnya kalau ada seorang tenaga kesehatan yang sebelum beliau bekerja itu sudah melakukan kayak seperti sumpah untuk mengabdi kepada masyarakat, tetapi pada saat prakteknya itu malah memilah antara masyarakat yang mampu dan tidak mampu, itu bagaimana hukumnya, Pak? Terima kasih. Ya, jadi kaitan sumpah dengan profesionalisme atau profesionalitas kerja. Nah, itu kalau kejadian seharusnya dengan disumpah orang semakin profesional. Jadi kalau misalnya ada dengan sumpah itu orang tidak profesional, artinya membeda-bedakan objek yang di lapangan, itu ada masalah berarti sama orang tersebut. Itu harus diberikan semacam apa namanya siraman rohani ya? atau rahasia ilahi misalnya. Itu banyak nonton rahasia ilahi bisa berubah itu orang. Atau disiramkan siraman rohani ya. Nah, itu bisa berubah dia itu. Dan misalnya kita kasih sebuah apa namanya perumpamaan misalnya. Misalnya orang yang enggak kamu peduli itu ibumu dibuat oleh orang lain. Bagaimana? Orang-orang seperti itu hanya butuh penyadaran saja sebenarnya. Lalu ketika dia sudah sadar, maka dikaitkanlah dengan apa namanya sumpah jabatan yang di awal, ya kan? Oh, itu sumpah jabatan sudah. Kadang-kadang orang ketika dibilang sumpah jabatan itu ngeyel, nggak mau dengar begitu. Nah, caranya adalah kita kasih perumpamaan-perumpamaan itu aja. Ya. Bayangkan kalau yang kamu tidak layani itu adalah anakmu dibuat sama orang. Bagaimana perasaan? Nah, ketika dia berpikir, sadar, nah insya Allah ke depan dia tidak akan. Itu dia Mbak. Itu apa namanya konsekuensi begitu. Nah, begitu Mbak Hana. Itu kalau ada pernah kejadian begitu enggak di lapangan? Gitu aja caranya. Ya. Caranya gitu aja. Jadi dikasih tahu dia dengan cara baik. Itu orang nggak sadar itu. Orang tidak sadar. Baik, Pak. Nah, Terima kasih. itu Mbak Hana. Ada lagi yang lain? Silakan. Baik. Kalau tidak ada lagi ya, berarti kita padai untuk pertemuan hari ini. Untuk selanjutnya, mungkin di antara kita siapa yang akan memimpin bacaannya? Siapa kira-kira? Surat apa hari ini, Mbak? Lupa tulis. Surat apa hari ini? Saya, Pak. Ya. Suratnya surat apa, Mbak Dalifa? Surat Al-Kautsar, Al-Ma'un, dan Al-Quraish. Oke, baik. Kita dengarkan ya arahan dari Mbak Dalifa tentang ayat yang apa surat yang akan dibacakan ya. Untuk selanjutnya silakan Mbak Dalifa untuk memimpin. Ya, silakan. Sebelum mata kuliah Islam dan Iptek ini diakhiri, marilah kita melakukan tadarus terlebih dahulu secara bersama-sama, yaitu Quran Surat Al-Kautsar, Al-Ma'un, dan Al-Quraish. Dan sebelum kita mulai tadarusnya, mungkin teman-teman jika ada